Salam puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Saya percaya Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan kita perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yesaya 40 ayat 6-8 mengatakan, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan ini. Barang siapa yang hidup di dalam firman Tuhan dan mereka menjadi pelaku firman Tuhan, mereka akan beroleh janji, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang menjadi pegangan kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, hari ini kita akan belajar di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Dan di dalam judul konteksnya yaitu di mana orang-orang Israel mengalami pembuangan di negeri Babel. Bapak Ibu Saudara, umat Israel mengalami masa pembuangan, masa yang sangat sukar bagi mereka, masa di mana mereka mengalami kehimpitan, tekanan, bahkan tidak tanggung-tanggung aniaya yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka merasa kehilangan martabat, harga diri, kebebasan, dan kemerdekaan sebagai bangsa. Dan mereka juga mengalami satu tekanan yang hebat dalam batin mereka, dan mereka juga mengalami ketidakpastian yang tak berujung. Hidup seolah-olah tidak memiliki pengharapan dan terkekang di negeri orang. Ini dialami oleh umat Israel di masa pembuangan di Babel. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia ketika mereka mengalami tekanan hidup, mereka mengalami satu masalah yang tidak terselesaikan, atau mengalami satu pergumulan hidup yang seolah-olah tidak ada harapan lagi. Ini adalah masa yang sukar yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan hal ini juga dirasakan oleh hampir sebagian besar umat Tuhan ketika menghadapi masa-masa sukar di akhir zaman sekarang ini. Dan bagaimana situasi keadaan, bahkan pikiran dapat menyebabkan penyakit di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Berbagai penyakit yang timbul dipengaruhi oleh kondisi mental seseorang. Ya, sekarang ini orang bisa dengan mudah terserang penyakit, ya, sakit mah, tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, bahkan stroke. Karena tekanan-tekanan dalam hidup mereka, tekanan batin. Berbicara tentang batin, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ketika kita hidup dan menghidupi firman Tuhan, maka manusia batin kita akan dibaharui dari hari ke hari. Dan sebenarnya banyak orang yang sakit ini karena tekanan batin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita harus lebih dekat dengan firman Tuhan. Kita harus lebih percaya dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan Bapak Saudaraku. Ketika seseorang merasa takut, stres, depresi, maka yang terjadi adalah aktivitas listrik saraf otak ke bagian tubuh akan lebih meningkat. Dan ini menimbulkan gejala denyut jantung menjadi lebih cepat. Dan orang bisa mual, gemetaran, atau mengalami tremor, dan berkeringat, mulut kering, dada sering sakit, sakit kepala dan perut dan sebagainya. Ini adalah dampak daripada tekanan atau depresi yang berkepanjangan. Stres, depresi, dan cemas akan memicu pelepasan zat adrenalin, epinefrin, yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ini yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita mengalami tekanan, depresi yang terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan sampaikan tanda-tanda yang
harus diperhatikan ketika seseorang mulai mengalami gangguan mental, yaitu sedih, stres, depresi, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Banyak orang yang tidak kuat menghadapi hidup ini dan akhirnya mereka bunuh diri. Ya, akhirnya mereka gantung diri karena mereka tidak kuat dengan tekanan hidup yang dialami. Bahkan mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan orang. Paranoid berlebihan tentang kehidupan, pekerjaan, pendidikan, masa depan. Mereka mulai berpikir menurut pengertian mereka sendiri dan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Mereka memiliki emosi yang labil dan berlebihan, bahkan memiliki keyakinan yang tidak rasional, tetapi mereka merasa benar. Pembicaraannya mulai kacau dan tidak terkendali, kasar dan cenderung merusak. Hal-hal ini yang menjadi persoalan di zaman ini. Bahkan pada waktu zaman orang-orang Israel mengalami masa pembuangan, mereka juga mengalami hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai orang percaya kita harus betul-betul kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tema kali ini saya akan beri judul Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, hanya Tuhan adalah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan menjadi alasan untuk menjadikan kita kuat? Karena poin yang pertama yaitu karena hanya Dia yang sanggup menghibur kita. Yesaya pasal 40 ayat 1 mengatakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan tidak hanya membiarkan umat Israel mengalami kesesakan, tekanan dalam hidupnya mereka. Tetapi Tuhan juga memberikan penghiburan ketika mereka mengalami tekanan yang berat. Demikian juga dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat penghiburan bagi kita. 2 Korintus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab menghibur semua orang berkabung adalah ciri khas pelayanan Tuhan Yesus. Karena memang di dalam Tuhan ada penghiburan dan Roh Kudus disebut penghibur. Amin. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di dalam kesesakan, di dalam tekanan, Tuhan tetap memberikan kita kekuatan karena Roh Kuduslah yang akan memberikan penghiburan kepada kita dan Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Jadi poin yang pertama, bahwa kenapa Tuhan menjadi alasan untuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena Dia memberikan kita penghiburan. Dia selalu beserta dengan kita ketika kita mengalami kesesakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Poin yang kedua, mengapa Tuhan menjadi alasan untuk kita bisa menjadi kuat? Karena hanya Dia yang sanggup memberikan kita ketenangan. Yesaya 40 ayat yang kedua mengatakan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghukum umat Tuhan bukan berarti Tuhan membenci atau Tuhan tidak sayang. Justru Tuhan memberikan penghukuman kepada orang Israel sebagai bukti bahwa Dia sangat mengasihi. Jadi ketika Tuhan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang dikasihinya, itu adalah bukti daripada Tuhan mengasihi dia. Jadi Tuhan membiarkan orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Itu untuk mengajar umat Israel supaya mereka sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan mereka tidak sanggup untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari segala persoalan.
Umat Israel tanpa Tuhan, it's nothing, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Iya, karena Dia yang sanggup memberikan ketenangan. Walaupun ketika Tuhan memberikan hukuman, tetapi Dia juga memberikan penghiburan. Dia juga memberikan ketenangan untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar. Karena banyak orang ketika mereka mengalami masa-masa yang sukar, mereka mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka justru mencari hal-hal menurut pengertian mereka sendiri, sehingga mereka mengalami kegagalan. Kita sebagai umat Tuhan, percayalah bahwa Tuhanlah sumber kekuatan. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, firman Tuhan berkata. Ya, mari kita gunakan waktu-waktu yang baik ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kesalahannya telah diampuni. Ayat 2 ini. Dan saya mau katakan, orang yang paling tenang, mereka yang memiliki hutang dan hutangnya itu dihapuskan. Benar atau tidak, Saudara? Orang yang tenang, ya, orang yang memiliki hutang dan hutangnya dihapuskan. Ini mengingatkan kepada kehidupan kita. Roma pasal 4 ayat 7 sampai ke 8 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jika seorang berhutang dan hutangnya diampuni atau dilunaskan, dia sangat berbahagia. Apalagi jika kita sebagai umat Tuhan memiliki hutang dosa dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ini yang menjadikan kita ini memiliki ketenangan. Dan ini yang menjadikan kita berbahagia. Dan hidup kita bisa tenang. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Seperti umat Israel, mereka diampuni oleh Tuhan. Tuhan memiliki hati supaya mereka berbalik kepadanya. Tuhan ingin supaya umatnya kembali kepadanya. Dengan segala hukuman yang Tuhan izinkan menimpa umat Israel, sehingga mereka sadar dan berbalik dan bertobat, itu yang Tuhan inginkan. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin supaya kita sadar ketika kita mengalami persoalan, himpitan, tekanan, supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Dan disitulah terletak ketenangan. Bahkan segala dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini poin yang kedua. Mengapa Tuhan menjadi alasan untuk kita bisa menjadi kuat? Karena Tuhan memberikan kita ketenangan. Ya, luar biasa Tuhan kita. Mazmur pasal 55 ayat 22 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ketika hidup kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan.
karena kita mau terus berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika kita percaya bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Maka Tuhan rindu supaya kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan akal budi kita. Bahkan manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Untuk kita semakin disempurnakan seturut kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Itu poin yang kedua. Mari kita akan lihat poin yang ketiga, poin yang terakhir. Mengapa kita menjadikan Tuhan alasan untuk kita bisa tetap kuat? Yaitu karena hanya Dia yang sanggup memberikan kekuatan. Ya, karena hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara? Hanya kuasa Tuhan. Ketika Petrus dia dipenjara oleh karena Tuhan, dia dibelenggu, dia dijaga oleh 4 pengawal, bahkan berlapis pengawal-pengawal itu. Tetapi ketika Petrus dibawa keluar dari penjara oleh tuntunan malaikat Tuhan, itu adalah bukti daripada kuasa Tuhan yang menolong Petrus sehingga dia bisa keluar dari penjara. Dan Petrus berjumpa dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ini perkara yang supranatural, perkara yang di luar akal. Dan tentunya sebagai umat Tuhan, kita juga memiliki kerinduan untuk memiliki pengalaman yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Jadi, mari kita semakin andalkan Tuhan, karena Dialah yang memberikan kita kekuatan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini firman Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Ketika kita mengalami kelelahan dalam hidup ini, bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah Dia yang sanggup memberikan kita kekuatan. Bahkan dikatakan menambah semangat. Ketika orang mulai letih, lesu, ya, orang minum jamu, Bapak Ibu Saudara, minum vitamin supaya kuat. Tetapi manusia rohani kita, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Ya, bahkan dikatakan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Saudara mau bertambah semangat ketika menghadapi persoalan, ya, semangat hidup berjuang dalam Tuhan. Amin. Ya, dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa yakin dengan dirinya sendiri sehingga mereka mengalami kegagalan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan menjadi kuat. Bahkan dikatakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, Bapak Ibu Saudaraku, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita melihat Raja Wali ketika menghadapi badai, justru dia semakin naik terbang tinggi. Dia semakin terbang, bahkan dia semakin tenang. Dia menggunakan, ya, kekuatan badai itu untuk dia semakin terbang tinggi, mencari celah di mana dia mendapatkan ketenangan. Dia menggunakan badai itu
untuk dia justru semakin kuat dan dia bisa merasa tenang. Inilah Raja Wali sebagai gambaran orang-orang percaya. Justru ketika mereka menghadapi tekanan, menghadapi masalah gelombang badai kehidupan, mereka menggunakan itu semua untuk melakukan, untuk mendapatkan satu kekuatan. Semakin terbang, semakin naik. Jadi justru dalam masalah, mereka semakin berkembang, semakin kuat, dan sanggup mengatasi. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena mereka bersandar, mereka percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan burung Raja Wali, dia memiliki indera penglihatan yang tajam. Dia bisa melihat dengan jelas peluang-peluang mana yang dia bisa ambil di masa-masa yang sangat sukar. Di tengah-tengah badai, dia bisa melihat dengan tajam celah-celah mana yang dia bisa ambil. Karena dia memiliki satu keyakinan yang tajam untuk bisa mengatasi badai. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk semakin terbang menghadapi persoalan. Kita semakin jeli hal-hal apa yang harus kita kerjakan di masa-masa yang sukar ini. Mari kita jadikan Tuhan sebagai alasan bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Dialah pengharapan kita. Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak orang-orang yang jatuh, banyak orang-orang yang gagal karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak jeli bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dan mereka tidak sadar bahwa dosa-dosa mereka juga sudah diampuni. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk kita menjadi orang yang perkasa di dalam Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena Dialah memang sumber kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku, tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Tuhan sumber ketenangan. Dan Dia adalah sumber juga kekuatan. Dan ini adalah alasan kenapa Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami semakin sadar bahwa kami Tuhan izinkan untuk mengalami masa-masa yang sukar untuk supaya kami semakin mengandalkan Tuhan. Untuk kami semakin berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya di masa sukar justru kami akan semakin berharap kepadamu. Dan kami semakin yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan tetap ada bersama kami. Engkau Tuhan yang menghibur kami. Engkau Tuhan yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu, tetap teguh dan percaya bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini. Dan berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Dan kami menjadi umat pemenang. Dan kami boleh menjadi berhasil dalam segala hal. Karena Tuhan sebagai sandaran kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus.